Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita semua, dan juga pertemuan yang barokah ini di masjid yang di sini kita bisa mengambil ilmu dan saling memberi faidah di antara sama kita semua. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan saya sampaikan sebuah materi yang berjudul As-Sawarif Anil Haq. Ini penghalang-penghalang seseorang dalam menerima al-haq, atau hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Materi ini sengaja saya angkat di sini dalam rangka memberi nasihat untuk diri saya pribadi khususnya, dan juga kepada ikhwah semua pada umumnya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Adapun kitab yang saya pakai yang berjudul As-Sawarif Anil Haq, tentunya tidak saya bahas harfan bi harfin, mengingat waktu dan juga kesempatan yang diberikan tidak memungkinkan, sehingga saya hanya mengulas beberapa poin saja, dan juga saya sampaikan dengan bahasa yang mungkin ya tidak sebagaimana biasa yang ada di sini. Ini bahasa yang biasa saya sampaikan adalah bahasa orang-orang awam, ya bahasa Jawa Timuran. Barakallahu fikum. Apabila nanti ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'udzukumullah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha." Fitrah yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal fitrah. Di atas fitrah yang bersih, di atas Islam, di atas al-haq. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qalbu khalqun yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuh. Hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makhluk yang mencintai al-haq, menginginkan al-haq dan mencari al-haq. Naam, barakallahu fikum. Sehingga ya khana fitina a'azakumullah, apabila ada seseorang yang justru mencari jalan-jalan yang batil selain al-haq, berarti ada yang kurang beres dalam hatinya, dalam fitrahnya. Itulah insyaallah yang akan kita kupas pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Bahkan
fitrah yang bersih tidak akan mencari kecuali al-haq. Fa innaha la tatlubu illa al-haq wal haqq wadih bayyin la ghumudha fihi. Fitrah yang bersih tidak mencari kecuali al-haq. Karena al-haq itu jelas, tidak samar sama sekali. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu juga menyatakan, fa inna 'alal haqqi nura. Hal ini disebabkan karena al-haq itu di atasnya ada cahaya yang menerangi orang yang mencarinya. Tidak akan sampai salah jalan, tidak akan sampai salah alamat. Al-haq di atasnya ada cahaya yang menerangi kita semuanya yang masih bersih fitrahnya. Akan tetapi iblis la'anahu Allah tidak menginginkan kita kecuali menempuh jalan yang batil. Oleh sebab itulah ikhwan fillah a'azakumullah, apabila ada seseorang yang berada di atas al-haq dan selalu memilih jalan yang hak, maka ini merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Melebihi kenikmatan materi yang lainnya. Kenikmatan harta ataupun kenikmatan dunia lainnya. Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah taala menegaskan hal ini. Afdhalu ni'amillah 'alal 'abdi ayyatba'ahu 'alal adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa ithar. Nikmat Allah yang paling afdal atas seorang hamba adalah Allah tetapkan atasnya sifat adil dan mencintai keadilan di atas al-haq dan selalu memilih al-haq. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal yang diberikan kepada hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang selalu bersikap adil dalam segala permasalahan dan selalu mencintai keadilan, selalu di atas al-haq dan senantiasa memilih al-haq. Barakallahu fikum. Bahkan orang yang berada di atas al-haq dan mencintai al-haq ini merupakan manusia yang sempurna. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, fa innal kamal al-insaniyya mudaruhu ala aslain. Ma'rifatul haqq minal batil wa itsarihi alaih. Kesempurnaan manusia itu di atas dua dasar. Apabila dua prinsip ini dimiliki, berarti dia adalah manusia yang sempurna di dunia wal akhirah. Yang pertama ialah ma'rifatul haqq minal batil. Dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Kemudian yang kedua ialah wa isaruhu alaihi. Tidak hanya kemampuan mengetahui al-haq minal batil, tapi dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memilih jalan yang benar tadi itu. Betapa banyak kita jumpai seorang yang punya pengetahuan luas tentang agama ini, mengetahui mana halal, mana haram, mana bid'ah, mana sunnah, mana al-haq, mana yang batil, tetapi dia tidak memilih jalan itu. Berarti ada kekurangan pada diri orang tersebut. Barakallahu fikum. Lalu apa saja perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu berpaling dari al-haq, yang menyebabkan manusia itu menolak al-haq, tidak memilihnya, padahal fitrah yang dimilikinya ialah selalu menginginkan al-haq dan mencarinya. Kalau kita kaji kitab As-Sawarif Anil Haq
akan kita dapati penjelasan yang cukup rinci, baik yang disebabkan oleh diri kita sendiri ataupun yang disebabkan oleh lingkungan kita dan pergaulan kita, yang insya Allah akan saya kaji satu persatu sesuai dengan kemampuan saya, dengan menukil penjelasan dari para ulama yang memang mereka ini layak untuk kita jadikan sebagai panutan karena keistiqomahan mereka di atas al-haq dan mereka telah mendahului kita dengan keimanan. Barakallahu fikum. Yang pertama, seorang itu akan berpaling dari al-haq, akan meninggalkan al-haq dan rawan menolak al-haq. Ialah al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu ay al-jahlu biddin, kebodohan dalam masalah agama. Bukan kebodohan tentang masalah pengetahuan duniawiyah, tetapi kebodohan yang bisa menghalangi seseorang dari al-haq, yang kebodohan dalam masalah agama. Nah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menyatakan, innama ja'a khilafu man khalaf likillati ma'rifatihim bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya datangnya orang yang menyelisih al-haq itu disebabkan karena pengetahuan mereka tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khillah, minim, qalil, sedikit. Semakin sedikit pengetahuan seseorang tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin rawan terjatuh dalam penyimpangan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, udah nggak apa-apa, kalian yang pintar, yang paham agama, ya kita ini sudah jadi orang bodoh, biasa sajalah. Nah, ini ucapan semacam ini seolah-olah bangga dengan kebodohan terhadap agama yang dimilikinya. Seolah-olah dia aman dari fitnah penyimpangan. Padahal orang yang mengetahui wawasan yang luas tentang agama ini saja, ini tidak bisa menjamin dia terbebas dari penyimpangan. Apalagi yang bodoh. Ini menurut logika lebih rawan jatuh dalam penyimpangan. Karena saya mendengar sendiri, ucapan sebagian ikhwah, tatkala terjadi fitnah yang menimpa du'at ilallah atau fitnah di antara para ulama yang memiliki ilmu, sampai mengatakan, alhamdulillah saya bukan ustadz, bukan ulama, jadi gak ikut menyimpang. Allahul musta'an, ya. Gak ikut menyimpang. Yang dipikir ya nyangkul di sawah atau jualan lah. Yang penting khusyuk beribadah. Yang penting taklimnya rutin, begitu. Allahul musta'an. Kalau ustadz atau ulama yang memiliki ilmu saja sampai sedemikian rupa, ada yang kemudian menyimpang dari al-haq, bagaimana dengan orang yang tidak punya ilmu, yang kemudian husnudzon dengan kemampuannya yang hanya sedikit tadi? Dalam sebuah syair disebutkan, man qala la aghlitu fi amrin jara. Barang siapa yang berkata, saya tidak pernah salah dalam urusan apapun, fa innahu awwalu ghaltah turab, maka sungguhnya
ucapannya tadi itu merupakan kesalahan dia yang bisa kita lihat dengan mata. Anggapan dia tidak pernah salah, tidak akan menyimpang karena merasa aman sebagai orang yang bodoh dalam masalah agama ini. Itu sudah merupakan kesalahan yang tidak ia sadari. Allahul musta'an. Naam, ikhwana fillah a'azakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menjelaskan tentang bahaya kebodohan dalam menghalangi seseorang terhadap al-haq. Qala rahimahullah wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima al-haq itu banyak sekali. Faminha al-jahlu bih. Di antaranya ialah karena tidak tahu tentang al-haq. Bodoh tentang al-haq. Wa hadha sabab wal ghalibu ala aktsarin nufus. Dan sebab inilah yang menimpa kebanyakan manusia. Fa inna man jahila syai'an atau fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'adahlah. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu atau bodoh terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan memusuhi dirinya, akan menjatuhkan dia sendiri. Kebodohan itu tidak lain akan menjatuhkan diri kita. Kebodohan itu juga akan menyebabkan kita menyimpang. Ini sebab yang terbesar. Sehingga kalau kita mendapati kebid'ahan yang muncul masa demi masa, maka kalau kita amati dengan seksama, itu disebabkan karena kebodohan. Kalau kita membaca penjelasan dari para ulama tentang sebab-sebab munculnya kebid'ahan atau kesesatan, nomor 1 disebutkan al-jahlu bid-din. Sebabnya ialah bodoh terhadap apa ini? Agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'ah illa linuqsi ittiba'ihi li sunnah ilman wa amala. Tidaklah engkau jumpai seseorang yang terjatuh di atas kebid'ahan kecuali karena kurangnya dalam mengikuti sunnah ilman wa amalan, baik dari sisi keilmuan maupun amalan. Sehingga seharusnya kita merasa sedih apabila kita dalam posisi jahil biddin, sebagai orang yang bodoh terhadap agama, tidak merasa aman, tidak kemudian merasa bangga. Sehingga hal ini perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Apabila kita melakukan penyimpangan yang kemudian diingatkan oleh saudara kita, hendaklah kita berterima kasih kepadanya, bersyukur atas nasihat dan tegurannya. Karena dengan nasihat dan teguran saudara kita tadi, walaupun ilmunya di bawah kita, berarti kita diingatkan bahwasanya ternyata kita sendiri sudah juga masih bodoh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Jadi kalau ada yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, hendaklah kita merasa senang, bersyukur. Karena itu merupakan pengingat bahwasanya kita ini sebetulnya masih bodoh terhadap sunnah. Barakallahu. Jangan kemudian malah menentangnya, malah mengecilkan nasihat itu, malah menyepelekannya, malah bangga dengan dirinya. Ujub ini juga akan dibahas nanti, termasuk salah satu penghalang seseorang menerima al-haq. Kemudian yang kedua, i'tiqadu ghamudil haq wastibahi. Anggapan bahwasanya kebenaran itu
samar dan susah dipahami. Sehingga menyebabkan orang ini tidak mau mendalami agama. Karena merasa pelajarannya sulit, susah. Kalau misalkan belajar tauhid begitu. Belum belajar dia kemudian menyimpulkan bahwasanya tauhid yang murni, yang bebas dari kesyirikan, itu istilah-istilahnya sulit, nggak bisa dipahami, nggak bisa dicerna, sehingga dia tidak mau kemudian berusaha memahaminya. Ini alasan semacam ini menjadi penyebab seorang terhalang dari al-haq. Padahal ikhwan fillah azakumullah, kalau kita jujur, sejujur-jujurnya, bahwasanya al-haq wadih, jelas, sahlun, mudah. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan khususnya generasi-generasi belakangan. Mengapa demikian? Kalau dulu para ulama mutaqaddimun sedikit media yang bisa membantu mereka untuk mengumpulkan ilmu. Tetapi di zaman kita sekarang ini berbagai macam peralatan canggih, fasilitas untuk mengetahui al-haq itu semuanya tersedia di depan mata. Sehingga harusnya lebih mudah untuk mengetahui al-haq daripada umat-umat di zaman dulu. Pengen mengetahui hukum bunga bank misalkan. Itu di maktabah ada bunga bank. Tinggal dibaca dan diamalkan. Tidak pakai kemudian terlalu bersusah payah. Sebagaimana para ulama di zaman dahulu. Mengumpulkan sanad, mengumpulkan banyak dalil yang mungkin untuk mendapati satu dalil menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tapi mengapa saat ini banyak yang menganggap kebenaran itu sulit dipahami, merasa samar al-haq itu, yang menyebabkan dia kemudian tidak punya semangat untuk mencarinya. Sebab utamanya adalah malas. Sebab utamanya ialah malas. Karena banyak fasilitas. Nah, itu katanya orang ya. Orang dulu gak punya fasilitas, maka kerja keras. Orang sekarang banyak fasilitas sehingga malas. Disebutkan hal ini oleh Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Wa rubba taysir jalbu ta'sir. Seringkali fasilitas-fasilitas yang mudah itu mendatangkan kesulitan. Jadi fasilitas yang memudahkan itu seringkali juga menimbulkan apa ini? Kesulitan. Fa inna hadha taysira ramal uqula bil kasli. Karena kemudahan-kemudahan tadi itu ternyata menyebabkan akal orang-orang saat ini menjadi malas. Nah itu kuncinya. Jadi kalau dulu nggak banyak fasilitas sehingga kerja keras berusaha untuk mencarinya dengan peralatan seadanya. Nah, sekarang fasilitasnya banyak. Kenapa? Kok justru yang bodoh tambah banyak? Karena malas. Dan inilah penyebab orang itu banyak yang meninggalkan Allah. Majelis taklim di mana-mana ada. Kitab tidak hanya Arab, terjemahan juga ada. Kalau tidak bisa bertemu dengan para ulama, telepon juga bisa. Kalau malu telepon, SMS juga bisa. Nah. Surat juga cepat. Nah, dulu mungkin pakai jalan unta atau kuda yang lama. Mungkin kudanya sakit di jalan nggak sampai-sampai. Nah, sekarang dengan saling
menggunakan email atau yang lain langsung cepat. Mengapa dia dilakukan? Ya tadi itu, karena saking banyaknya fasilitas jadi malas. Barakallahu fikum. Nah, perasaan sulit dalam memahami al-haq dan merasa sama dalam memahami al-haq ini merupakan was-was dari syaitan yang menyebabkan orang itu jadi malas, yang dengan malas itu dia tidak mau mencari al-haq, dan kalau sudah demikian maka jalan yang ditempuh adalah menyelisihi al-haq. Wa'tiqadu su'ubatil haq wa ghamudihi wastibahihi syubhah iblisiyah syaitaniyah disarifa bihan nas ala nadha wa taharil haq. Anggapan sulit memahami al-haq, anggapan al-haq ini sulit dicerna atau masih samar, merupakan syubhat ya dari iblis. Syubhat dari iblis, dari syaitan untuk memalingkan manusia dari perjalanan mencari al-haq. Ini yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, ini yang lebih parah lagi. I'tiqadul mubtil annahu al-haq. Keyakinan orang yang batil bahwa dia itu di atas al-haq dan yang lainnya batil. Kalau sudah begini repot. Ya. Dia merasa benar, yang lain salah. Itu. Dia menuduh orang lain itu batil padahal dia yang batil. Dia menuduh orang lain zalim padahal dia itu zalim. Dia merasa di atas al-haq dan yang lain di atas kebatilan. Wa min a'dhamis sawarif 'anil haq i'tiqadul mubtil annahu wal muhiq wa anna mukhalifahu wal mubtil. Di antara penyebab terbesar seorang berpaling dari al-haq ialah orang yang batil meyakini dirinya di atas al-haq, sedangkan siapa saja yang menyelisihinya di atas kebatilan. Nah, dan yang pertama kali menggunakan kaidah semacam ini, sekali berkata saya benar, tidak akan salah selamanya, dan siapapun yang menyalahkan saya ialah batil, ialah kelompok Khawarij. Termasuk kelompok Khawarij. Ini mereka saking pedenya dengan keyakinan di atas al-haq padahal batil. Sampai kemudian menuduh Ali dan juga Muawiyah yang berselisih sebagai ahlul maksiyah dan ahlul bid'ah. Sedangkan mereka adalah ahlus sunnah hakikatan. Ali Ibnu Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma dan juga pasukan mereka berdua itu ialah ahlul ma'asi wal bidah. Sedangkan orang-orang Khawarij tadi meyakini bahwasanya kelompok mereka lah ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Saking pedenya orang Khawarij. Ternyata penyakit semacam ini tahun demi tahun, masa demi masa menggerogoti banyak manusia. Dan ini yang membahayakan. Dia tidak mau tahu masukan-masukan atau nasihat-nasihat dari pihak luar. Yang penting sekali benar, tetap benar, tidak akan salah selamanya. Yang lainnya yang membantah batil semua. Nah, ini dikasih nasihat, 1000 nasihat, 1001 nasihat, ataupun dalil Al-Quran depan matanya sekalipun akan ditolak mentah-mentah.
Dan semacam ini, ikhwan fillah a'udzakumullah, adalah akhlaknya orang Yahudi dan Nasrani. Akhlaknya orang Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud wa Nasara, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi bilang, ahlul jannah adalah al-Yahud. Nasara bilang, ahlul jannah ialah Nasara. Yang lain ahlul nar. Ini sama. Orang Khawarij dibilang Ali wa Muawiyah atau selain mereka ialah ahlul ma'asi wal bidah. Ahlus sunnah adalah dia. Tapi dalam ayat ini disebutkan tilka amaniyuhum. Itu adalah amani mereka. Angan-angan mereka yang tidak terbukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini yang harus kita jadikan sebagai patokan. Datangkan bukti kalian. Kalau kalian ialah ahlul jannah, wahai al-yahud, wahai an-nasara, in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur. Maka kalau ada orang yang kemudian menolak berbagai macam nasihat secara ilmiah dan meyakini dia di atas al-haq, yang lainnya batil, tanpa mengkaji bagaimana bantahan-bantahan terhadap dia, maka jangan kemudian kita menilai orang ini adalah sangat teguh pendiriannya, berarti orang ini memang ahlul haq. Pantang mundur, kokoh tak tanding dia. Memegang teguh kebenaran itu benar-benar rapat, digigit sebagaimana apa ini, gigitan gigi geraham, ya, rapat, tidak mau lepas dari apa yang diyakininya. Padahal kalau dibuktikan secara ilmiah, apa yang ada pada orang ini adalah kebatilan, sangat jauh dari al-haq. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini yang paling penting. Nah, kalau pengakuan seseorang semuanya kemudian dianggap, ya rusak agama ini. Rusak. Sehingga kita dalam menyikapi hal-hal yang semacam itu harus objektif. Kita kaji dalil-dalil masing-masing pihak. Kemudian baru kita bisa menyimpulkan mana yang betul-betul alal haq dan mana yang ternyata alal batil. Karena anggapan seorang di atas sunnah tidak menjamin orang itu ialah alas sunnah. Nah, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap diri mereka ialah ahlul jannah, sementara bukti ya mereka ialah orang-orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah. Perbuatan mereka, Masya Allah, sangat memalukan kalau sampai kemudian mereka mengklaim ahlul jannah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi tidak perlu risau dengan gertakan orang Yahudi semacam itu atau orang Nasrani. Karena buktinya mereka itu jauh dari sifat-sifat ahlul jannah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini termasuk nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwah sekalian pada umumnya. Kalau memang kita meyakini sesuatu, maka hendaklah kita sering-sering mengkaji ulang. Kalau memang ternyata ada pihak yang tidak sama pendiriannya dengan kita. Barangkali pihak lain itu justru yang di atas al-haq. Kita yang terus batil. Kenapa harus malu? Kenapa harus menjaga gengsi? Kalau memang kita salah, maka termasuk kejantanan yang sempurna mengakui kesalahan dan kembali kepada al-haq daripada terus menerus di atas kebatilan. Apakah karena memang
yang beda pendapatnya dengan kita itu adalah mantan murid kita. Sampai kemudian kita apapun kenyataannya tidak mau mengakui kesalahan. Yang dengan itu justru kita terhalang untuk mendapatkan al-haq. Ataukah dengan ketawaduan yang menyebabkan kita justru semakin mulia di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahan dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Ini juga teori. Ya, pengamalannya semuanya adalah tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlul batil juga kalau ceramah semacam itu. Mereka juga menyampaikan semacam itu. Semuanya ia terkait dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingat-ingat tadi itu. Nikmat terbesar ialah bisa membedakan mana al-haq dan mana yang batil. Dan yang kedua ialah memilih dan mengamalkannya. Itu yang menjadi kunci utamanya. Kalau hanya menyampaikan semacam ini, semuanya bisa. Tapi kalau mengamalkannya, mengikuti al-haq, semuanya terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, sebetulnya banyak sekali jumlahnya. Ikhwan fillah azakumullah. Tapi insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Saya sampaikan satu perkara lagi, yakni at-tafrid fi taharil haq. Malas dalam mencari al-haq. Merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Jadi orang itu kalau sudah merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya, dengan pendapat yang diyakininya, dan tidak pernah meneliti kembali atau mengoreksi atau mencari dalil yang lebih mantap lagi, tidak mau tabayun dengan pendapat-pendapat yang menyelisihinya sebagai bahan perbandingan apakah memang pendapatnya benar atau salah, maka ini termasuk di antara penyebab orang itu terhalang dari al-haq dan jatuh tadi itu. Dia meyakini pendapatnya benar padahal pendapatnya ialah pendapat yang paling salah di antara pendapat yang ada. Nah, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang malas dalam menuntut al-haq. Disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, wa innama ya'riful haqqa man jama'a khamsat awsafin. Sesungguhnya yang bisa mengetahui al-haq adalah orang yang memiliki 5 sifat. A'zamuha al-ikhlas. Yang paling besar ialah ikhlas. Ikhlas dalam mencari al-haq untuk memenangkan kubunya atau pendapatnya. Tapi betul-betul ikhlas untuk mencari al-haq. Kalau memang salah, ya sudah, gimana lagi? Karena memang kita itu ikhlas dalam mencari al-haq lillahi ta'ala. Yang kedua, wal fahmu. Pemahaman yang baik. Itu juga membantu seseorang untuk mengetahui al-haq. Kalau salah paham, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa ini? Salah paham. Salah menyimpulkan. Itu juga termasuk al-khata' fil fahm. Tidak bisa mengetahui al-haq. Kalau bicara sama orang yang mudah salah paham, itu repot. Ya, maka kita harus benar-benar memperbaiki pemahaman kita. Ya, kalau memang kurang paham, jangan hanya mantuk saja. Tanya kepada yang lebih paham, biar tidak salah paham. Karena kalau kesimpulannya salah, salah memahami, apalagi yang menyampaikan lain bahasa, ya, karena malu dibilang ini kurang ahli dalam masalah bahasa Arab ini, ya. Nah, sampai kemudian menyimpulkan sendiri. Dan kesimpulannya salah. Ya.
Tidak mau tanya. Nah, ini berbahaya. Jadi al-fahm. Yang ketiga ialah al-insaf. Harus adil. Adil di sini adil, yakni dalam memilih sebuah pendapat. Itu kita harus mempelajari pendapat-pendapat yang lain dengan dalil-dalilnya. Jangan kemudian pendapatnya sendiri dicari-cari dalilnya, yang lainnya itu sekalipun mengumpulkan dalil-dalil yang lebih kuat gak mau ditoleh sama sekali. Itu gak adil. Adil juga adalah kita menerima kritikan dari pihak yang lain. Menerima penjelasan dari pihak yang lain. Mempelajarinya. Tidak kemudian langsung dilempar begitu saja. Al-insaf. Wa rabi'uha. Dan yang keempat. Wa huwa aqalluha wujudan. Wa aktsaruha fuqdana. Yang keempat ini. Sangat sedikit dijumpai di masa beliau. Siddiq Hasan Khan. Apalagi di masa kita. Ya. Dan yang paling banyak ditinggalkan. Ialah al-khirsu ala ma'rifatil haq. Semangat. Semangat untuk mempelajari al-haq. Mempelajari agama ini. Nah, semangat dalam mempelajari agama ini semakin hari semakin merosot, kata beliau. Sebabnya diantaranya tadi itu. Terlalu banyak fasilitas. Nah, sehingga memudahkan. Nggak pakai nyatet. Ada rekaman gampang. Begitu ya. Akhirnya sudah direkam. Habis itu nggak dipaparkan. Ya. Ya pulangnya nggak tahu apa-apa. Ya. Koleksi. Nah ini. Wasidda da'wa ila dzalik. Dan yang kelima ialah mendakwakan al-haq. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan orang yang malas dalam mencari al-haq menjadi penyebab orang itu tidak mengenal al-haq dan jauh dari al-haq. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqqa illa man talabahu. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada yang menerima al-haq kecuali orang yang jujur dalam mencari al-haq. Nah, kalau enggak mencari, diam saja di tempat, puas dengan apa yang dimiliki, dia tidak akan bisa mengetahui al-haq. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya sifat malas dalam mencari al-haq termasuk musibah terbesar di zaman sekarang. Beliau mengatakan al-musibatul udmah, musibah yang sangat besar, ridhal insani an nafsihi wa iqtina'ihi bi ilmihi. Wa hadhihi mihnah qad ammat aktsar al-khalqi. Seorang yang puas dengan keadaan dirinya, merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, itu merupakan ujian terbesar, musibah terbesar yang menimpa kebanyakan makhluk. Allahul musta'an. Nah, sehingga ikhwanabitina ausakumullah, dengan apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindarinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka-mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima al-haq dan juga diberi semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan mencari al-haq. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan beberapa poin yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.